Kak, bisa nggak sih fat loss dan dapetin perut rata tanpa gym? Kak, berapa lama sih untuk bisa dapetin perut rata kayak kakak? Kak, bisa nggak sih dapet perut rata cuman dari diet aja, nggak harus olahraga? Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Shelly. Nah, di video sebelumnya aku jelasin dulu apa sih faktor-faktor yang bisa membuat perut kita rata. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, jangan lupa klik di sini nonton dulu. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerti dulu penyebabnya apa, kalian nggak ngerti faktor-faktornya yang membuat perut kalian itu rata, buat nanti kalian langsung masuk ke tipsnya ini bakal lebih susah. Jadi nonton dulu, oke? Jadi di video part pertama aku jelasin ada 3 faktor penting, dan 3 faktor penting ini mutlak banget, nggak bisa dikurangi salah satu juga. Aku review dikit aja. Yang pertama adalah body weight, yang kedua adalah muscle mass, yang ketiga adalah fat mass. Dan ketiga faktor ini tuh bakal menentukan body fat percentage kalian. Dan di video kali ini aku bakal ngomongin tipsnya gimana sih caranya dapetin perut rata itu. Dan di video akhir ini aku bakal bahas Q&A semua tentang perut rata. Dan sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya kalian berharap aku bakal kasih tips yang bikin kalian dapat perut rata selama 1-3 bulan aja, maaf sebelumnya, kalian salah channel. Karena yang namanya perut rata, kalau misalnya kalian tahu, menurut statistik orang untuk dapetin abs dan orang yang pingin jadi kaya, itu lebih banyak orang yang berhasil untuk kaya daripada orang yang dapetin abs. Jadi kalian ngerti maksudnya perbandingannya bahwa dapetin perut rata, apalagi dapetin abs itu susah banget. Nah, sebelum kita masuk ke tips dan Q&A-nya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, jadi biar kalian gak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing ke kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Jadi kemarin aku bikin polling di Instagram, ada 2 pilihan contoh fitness figure yang kita tahu. Yang pertama adalah Maria Vania dari Indonesia, dan yang kedua adalah Chloe Ting. Ini adalah influencer asal dari Australia. Dan dari polling itu ternyata lebih banyak yang pingin dapat abs seperti Chloe Ting ini. Kalau misalnya kalian pingin dapat perut kayak Chloe Ting ini, kalian harus nonton video ini. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya kalian pingin dapat perut kayak Maria Vania, tips ini juga bakal berguna. Cuman bedanya kedua dari 2 influencer ini, nanti aku bakal bahas di video ini. Jadi tetap nonton sampai akhir. Oke, kita nyambungin dari video part pertama. Untuk mendapatkan perut yang rata ini, ideal bagannya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya itu seperti huruf D, dimana body weight harus rendah, muscle mass harus tinggi, dan body fat mass itu harus serendah-rendahnya juga. Kalau misalnya kalian tes pertama kali dengan InBody, itu jarang banget orang yang langsung dapat hasil seperti ini, kecuali mereka memang atlet. Karena aku udah sering banget jelasin bahwa seiring bertambahnya umur kita di angka sekitar 20 ke atas, metabolisme kita bakal turun, dan hubungannya adalah otot kita juga turun. Jadi kalau misalnya kalian nggak biasa latihan otot, biasanya hasil yang menyerupai huruf D ini sangat kecil banget untuk bisa didapetin. Semakin huruf D ini berbentuk perutnya semakin bulat, itu juga artinya perut abs kalian bakal semakin kelihatan. Oke, kita langsung masuk tipsnya aja. Let's get started. Jadi menurut pengalamanku selama ini, selama aku mulai nge-gym hampir 2 tahun lebih, buat turunin body fat ataupun body weight itu lebih gampang jauh daripada naikin muscle. Banyak banget cewek-cewek tuh yang nge-gym 1 bulan aja, terus dia ngerasa kakinya lebih besar, tangannya lebih besar, dan dia bilang, aduh aku gak mau nge-gym lagi nih, karena aku tuh orangnya gampang banget buat bikin otot. Itu bukan otot, sekali lagi, itu tambahan lemak, dan otot itu yang membuat tubuh kalian lebih gendut. Dan orang yang pertama kali ke gym atau gym beginner, itu pasti lebih gampang untuk bikin otot daripada orang yang udah 1-2 tahun pergi ke gym dan rutin weightlifting. Kalau buat cewek, apalagi karena hormon testosteron kita itu nggak sebanyak cowok, jadi buat kita sendiri cewek-cewek yang mau bikin otot itu nggak semudah cowok yang bikin otot. Kalau kalian pelajari dari case studyku di part pertama, padahal body fat percentageku itu nggak beda jauh, sekitar angka 18-an, tapi pada saat muscle massku naik, malah kelihatan lebih lean dan kelihatan absnya. Jadi semakin banyak muscle mass kalian, itu semakin terbentuknya perut rata kalian. Dan gimana sih cara tercepat buat dapetin perut rata? Dari menaikkan muscle mass kita. Jangan pernah nganggap kalau misalnya kalian sit up setiap hari, latihan perut setiap hari, itu bakal menambah dengan cepat muscle mass kalian. Karena kalian harus latih semua bagian otot kalian kalau misalnya kalian mau mendapatkan perut yang rata. Kenapa kayak gitu? Coba kita pikir aja. Misalnya nih, semua bagian tubuh kita itu terbagi-bagi dari beberapa bagian otot. Misalnya otot kaki itu 40%, otot punggung itu 20%, otot dada 15%, otot bahu 10%, dan sisanya adalah otot-otot bagian kecil seperti biceps, triceps, dan abs. Itu kita misalkan aja 15%. Jadi
misalnya kalau kalian latihan abs setiap hari, itu mungkin cuman latih 10% aja dari total muscle mass seluruh bagian otot di tubuh kita. Jadi bayangin aja kalau misalnya kalian pun maksimalin itu setiap hari, itu maksimal juga 10%. 10% itu juga nggak mungkin kalian bisa dapetin huruf D yang gendut, yang artinya kalian nggak mungkin bisa nambahin muscle mass kalian dalam waktu yang cepat juga. Jadi kalau misalnya kalian masih tiap hari latihan abs, tapi kalian nggak latihan bagian otot yang lainnya, jangan berharap abs kalian bakal muncul. Mau berapa tahun lagi buat dapetin abs? Aku aja latihan rutin seminggu 4-5 kali, dan aku latihan semua bagian ototku 2 tahun lebih aja aku baru dapat abs yang kayak gini doang. Itu belum sampai lean banget. Apalagi kalau kalian cuma tiap hari latihan abs doang. Aku nggak tahu mau sampai kapan kalian bakal dapetin abs itu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, apa sih cara tercepat buat naikin muscle mass kalian? Yaitu adalah masukkan latihan compound movement ke dalam workout plan kalian. Minimal 2 kali dalam seminggu. Apa itu compound movement? Compound movement adalah gerakan yang nggak cuma melatih satu otot bagian aja, nggak cuma melatih back aja, nggak cuma melatih chest aja, nggak cuma melatih shoulder aja, tapi minimal 2 bagian yang dilatih. Dan yang terpenting, kenapa compound movement ini tuh sangat berpengaruh banget cepat untuk bikin muscle mass dan juga bantu untuk dapetin perut rata, karena inti dari compound movement itu adalah core. Kunci dari perut rata itu adalah core. Nah, kalian ingat dimana aku bikin polling dream abs apa yang kalian mau? Ada Maria Vania dan Chloe Ting. Kalau misalnya kalian lihat di sini, bedanya itu bukan di body fat percentage sebenarnya. Kemarin aku lihat hasil tes body fat percentage-nya Chloe itu sekitar 20%. Loh, 20% loh, aku tuh 18%. Kenapa kok aku nggak punya abs sebagus Chloe? Betul banget, jawabannya adalah muscle mass. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang pingin dapetin perut rata dan abs, jangan ragu lagi buat latihan weightlifting. Lalu yang kedua, kita masuk ke body weight dan body mass. Ini aku jadiin satu karena semuanya memang harus turun, dan kebanyakan semuanya ini berhubungan. Kalau misalnya body mass turun, body weight juga bakal turun. Tujuan aku di sini, kalian harus tetap mempertahankan muscle mass kalian, karena tujuan kita menaikkan muscle mass dan menurunkan body weight dan body mass kita. Cara apa sih kak yang paling cepat buat turunin body fat dan body weight? Jawabannya adalah makan real food yang kalian masak sendiri. Ini cara yang paling cepat. Kenapa? Karena kalian tahu pada saat kalian masak dan kalian pemilihan bahan, itu benar-benar udah yang kalian pelajari sebelumnya, dimana nutrisinya yang paling bagus, dimana kalorinya yang paling rendah. Misalnya kalian makannya di luar masih nggak beraturan, masih nyemil dan segala macam, ya itu bisa kalau misalnya intinya kalian ada kalori defisit, tapi itu nggak mungkin cepet guys. Jadi kuncinya tetap nggak berubah. Mungkin kalian udah bosan banget buat dengerin aku ngomong ini. Kunci dari weight loss adalah kalori defisit, karena itu cuman satu-satu kuncinya. Jangan pernah kebalik-balik dengan weightlifting. Banyak banget orang yang tanya aku, kan kalau misalnya aku latihan squat bisa nggak bakar lemak di paha aku? Kalian lakuin weightlifting itu untuk membangun otot, dan itu nggak ada hubungannya secara langsung untuk menurunkan berat badan atau menurunkan kadar lemak kalian. Jadi ingat sekali lagi, weightlifting dan fat loss itu dua hal yang berbeda. 70% keberhasilan dari kalori defisit itu dari makanan, 30% keberhasilan kalori defisit itu dari olahraga, karena pola makan itu beneran membantu lebih banyak banget daripada kalian cuma tiap hari kardio aja. Dan banyak banget caranya buat kalian diet tapi tetap kenyang. Aku banyak banget share-share di channel ini mengenai tentang resep sehat, rendah kalori tapi nutrisinya tinggi. Jadi jangan malas-malas buat atur pola makan kalian, karena pola makan ini adalah kunci dari kalori defisit. Nah, terus kita masuk ke Q&A mengenai perut rata. Q&A yang pertama, jawabannya gini, kalau misalnya kalian mau fat loss, workout di rumah, itu oke. Dimana itu challenging kalian. Kalau misalnya kalian workout di rumah, tapi kalian ngerasa ngelakuin 12 repetisi selama 4 kali set aja gampang banget, gak kerasa apa-apa, berarti itu gak ada gunanya, karena itu gak challenging kalian. Sama workout kalian di rumah, itu challenging, dan kalian lakukan secara rutin. Untuk fat loss, itu oke. Tapi untuk building muscle, itu agak susah. Karena kalau misalnya kalian latihan di rumah, alat-alat yang kalian butuhkan aja untuk latihan muscle, itu butuh beban yang challenging buat kalian, dan itu nggak gampang untuk didapetin. Dan pertanyaan kedua, efektif nggak dapetin perut rata dengan workout di rumah? Jadi jawabanku di pertanyaan yang pertama, kalian udah tahu kalau misalnya kalian mau fat loss itu masih bisa, tapi kalau misalnya kalian mau building muscle itu susah banget. Itu lebih efektif berkali-kali lipat kalian building muscle di gym daripada kalian building muscle di rumah. Gampang aja mikirnya gini, apa gunanya dibangun gym? Karena orang susah banget buat dapetin beban-beban yang challenging buat mereka sendiri, apalagi cowok-cowok. Mereka kalau misalnya nggak angkat beban lebih dari 10 kilo, 20 kilo, ada yang sampai 50 kilo, muscle mereka nggak bakal terbentuk. Kalau misalnya kalian tahu harga alat-alat di gym, satu alat itu bisa lebih dari 100 juta. 100 juta ke atas, itu cuma satu alat aja loh. Terus kalau misalnya kita mau latihan yang bagian otot lain-lain, kita mau beli berapa banyak? Jadi sebulan kalian keluarin maksimal paling mahal 500 ribu ke gym, menurut kalian mahal apa enggak? Kalau menurutku sih, ya enggak
kalau misalnya memang kalian ingin fokus untuk membangun otot kalian. Dan ingat sekali lagi, kesehatan itu mahal guys, dan nggak ada harganya. Kalau misalnya kalian udah sakit, kalian nggak biasa olahraga, tubuh kalian nggak sehat, mau keluar uang berapa banyak untuk pengobatan. Jadi kesehatan itu nomor 1. Kak, body fat berapa sih untuk dapetin abs? Kalau kalian tanya ini, gampangnya Google aja deh. Kalau misalnya kalian Google itu udah dikasih banyak banget tabel, kisaran kalau cewek dari berapa percentage body fat segini, itu bakal dibikin gambarannya. Tapi menurutku ini cuman gambaran aja, dan setiap orang itu berbeda-beda dari genetiknya, dan yang kalian ingat dari kasusku juga, berbeda dari masa ototnya juga. Jadi itu semua untuk referensi aja. Jangan pernah bandingin badan kalian, body fat percentage kalian dengan orang lain, karena itu beneran gak berguna banget. Bandingin aja dengan kalian before dan after. Itu beneran malah bikin kalian lebih bermotivasi untuk mencapai goal kalian. Kak, berapa lama sih untuk bisa dapetin perut rata kayak kakak? Jawabannya adalah tergantung. Dan ini susah banget buat aku jawabnya, karena setiap orang start dari poin berbeda-beda. Dan yang pasti genetik juga berpengaruh dong. Dan tentunya yang harus direnungkan adalah usaha kalian maksimal atau enggak. Misalnya kalian start poinnya sama dengan aku nih, genetik kalian sama, tapi gimana dengan usaha kalian? Aku hampir selama 2 masak sendiri, aku hitung kalori, aku pastikan nutrisiku selalu tercukupi, aku nge-gym 4-5 kali seminggu, dan hasil aku masih seperti gini. Kalau misalnya kalian usahanya nggak lebih maksimal daripada aku, 2 tahun, ya belum tentu bakal dapet dong. Jadi intinya, usaha maksimal, hasil maksimal. Kalau usaha kalian setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah. Kak, bisa nggak sih dapet perut rata cuma dari diet aja, nggak harus olahraga? Dari penjelasanku di atas, kalau misalnya kalian paham, kalian udah tahu jawabannya apa. Bener, nggak bisa. 3 faktor mutlak ini nggak bisa dikurangin salah satu. Jadi, kalian harus building muscle juga, nggak cuma dari diet doang, nggak cuma kalori defisit doang. Kak, efektif nggak sih latihan perut seperti crunches, leg raises, dan sit up? Nah, pertanyaan ini juga udah aku jawab di penjelasan sebelumnya. Latihan perut setiap hari itu bisanya maksimal mungkin cuma 10% dari total muscle mass kalian. Untuk dapetin perut rata yang ada abs-nya, ada garisnya, itu nggak mungkin banget. Karena kalian untuk dapetin garis abs itu harus latihan seluruh bagian otot. Oke, gitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pingin banget dan mendambakan dapetin perut rata. Dan percaya deh, pada saat bentuk hasil tes InBody kalian bentuknya D, itu aku jamin 100% kalian bakal ngeliat abs kalian. Jadi tetap semangat guys. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat dan kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih aku likes. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena kedepannya aku bakal bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku, kalian bisa DM aku di sana juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Aku bakal berusaha buat jawabin pertanyaan kalian. Oke, see you guys in the next video. Aku Shelly, be fit, tetap saving yourself. Bye!